Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan panggilan Allah yang termaktub dalam surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itulah firman Allah dalam surat Jum'ah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, ketika telah dikumandangkan panggilan atau azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah engkau ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Yang dimaksud di sini adalah melaksanakan salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah segala perniagaan. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik seandainya engkau tahu. Jadi ketika kita sholat Jumat, tinggalkan semua kesibukan duniawi kita. Di hati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sholat Jumat ini diterima oleh Allah dan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang menjadi pimpinan pemerintah dan juga spiritual. Dari semenjak Allah ciptakan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain sebagai pimpinan spiritualitas, beliau juga adalah seorang pimpinan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, idz qala, ketika Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat-malaikat Allah, karena pada waktu itu Allah baru akan menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi. Pada waktu itu Allah menawarkan kepada bumi sendiri dan bumi menolak. Allah tawarkan kepada
Langit menolak. Tawarkan kepada angin, gunung, air, semuanya menolak menjadi khalifah. Bumi ini sangat tahu betapa beratnya menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin yang akan mengayomi, menjaga seluruh jagat alam raya ini melalui sebuah keputusan, melalui sebuah kebijakan. Karena seorang khalifah ketika dia melakukan kebijakan yang salah, maka akan salah semua kebijakan dari barat sampai ke timur. Oleh karena itu semua menolak. Tapi diterangkan dalam Al-Quran, wa hamalahal insan, manusia mau menanggung itu, yaitu pada waktu itu Adam alaihissalam. Sehingga ketika Adam mau menerima perintah menjadi khalifah, malaikat meragukannya. Sehingga ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat mempertanyakan tentang kekhalifahan bangsa manusia. Kata malaikat, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan dia, Adam dan juga keturunan, sebagai khalifah, yang sedangkan mereka itu mayyufsidu fil ard, yang selalu membuat kerusakan di bumi. Pada waktu itu manusia mungkin baru Nabi Adam saja, tapi kata malaikat dia itu akan berbuat rusak. Wa yasfikud dima'a, dan dia akan saling membunuh. Dan itu terbukti, manusia belum banyak, tapi anak Adam, Qabil dan Habil sudah saling membunuh. Qabil membunuh Habil dikarenakan tidak mau dijodohkan dengan jodoh yang tidak sejodoh dengan dia. Itulah awal terjadinya pembunuhan, dan itulah bukti ucapan malaikat. Tapi Allah menyangga. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kau tidak tahu. Dalam kolerasi ayat selanjutnya, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a, seluruh nama yang ada di muka bumi ini, sehingga sekarang kita terwarisi Nabi Adam mengetahui nama-nama. Kita mewarisi dari Nabi Adam semua oleh Allah. Nama-nama jagat alam raya ini dimasukkan ke dalam memorinya Nabi Adam alaihissalam yang kelak akan diwariskan oleh kita. Maka kita beda-beda kita mewarisi apa yang sudah ditanamkan oleh Allah melalui memori Nabi Adam alaihissalam. Nah, manusia pertama itu penuh dengan memori yang sangat luar biasa. Kita semakin kesini mungkin semakin sedikit. Summa aradahum 'alal malaikati, kemudian dia berikan kepada malaikat, dia pertanyakan kepada malaikat. Allah memberikan pembuktian kepada malaikat bahwa Adam itu layak menjadi seorang khalifah. Ketika Allah nanya, ini apa namanya? Adam tahu, malaikat tidak tahu. Karena memang Adam dikasih tahu oleh Allah, sedangkan malaikat tidak. Padahal setiap hari malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah menyanggah ucapan malaikat yang meragukan kepimpinan Nabi Adam. Coba kamu buktikan, kata Allah, kalau kamu memang lebih pintar dari Adam. Akhirnya malaikat nyerah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana, kami tidak punya ilmu
illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha. Pada kondisi itu iblis masih masuk dalam barisan malaikat, dan dia sudah sangat, dan dialah provokator dari semua malaikat. Kita tidak boleh menjadi sumber provokator, karena nanti akan seperti iblis, terusir sendirian. Setelah Allah menjadikan Adam khalifah, maka Allah menguji para malaikat, karena malaikat tadi sudah meragukan Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Allah menguji para malaikat, dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, usjudu, sujudlah engkau, li Adam, kepada Adam. Perkara sujud kepada makhluk pada waktu itu sangat-sangat tidak biasa, belum pernah terjadi. Tetapi bahasa sujud di situ adalah bukan sujud seperti penghambaan kepada Allah, hanya tahniyah, berupa penghormatan. Maka kalau ada ustadz yang ngomong tidak boleh salaman cium tangan sama ustadz, sama guru, sama kiai, itu nggak benar. Karena ketika Adam disuruh, malaikat itu suruh menundukkan kepala, itu suruh menghormati ilmunya Nabi Adam alaihi salam. Ada sebagian ustadz mengatakan, dah salaman biasa saja sama orang tua, gak boleh cium tangan. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Yang Nabi suruh hormat kok. Wakil kabirona warham sogirona. Hormati orang yang tua dengan tata caranya masing-masing. Warham sogirona, dan sayangilah orang-orang kecil. Kemudian siapa yang menolak? Illa iblis, kecuali iblis laknatullah, dan dia pada waktu itu masih bagian dari malaikat. Pastakbar, dia itu takabur, merasa lebih bagus dari Adam. Diterangkan dalam ayat lain bahwa ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih layak. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Aku kau ciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah, lebih mulia api daripada tanah, kata iblis. Tapi kehendak Allah beda. Allah tetap menginginkan Adam dan keturunannya menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Kita semua adalah khalifah. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pengembala, kalian semua adalah pemimpin, dan kalian kelak akan dipertanyakan tentang kepemimpinan kalian. Lalu pemimpin seperti apa yang kita harapkan? Apakah pemimpin yang seperti Rasulullah? Itu sudah pasti. Pemimpin spiritual, seorang pemimpin yang mampu menjaga spiritual, seorang pemimpin yang mampu menjaga kondusivitas. Itu yang diharapkan oleh kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kehendaknya, memberikan kita pemimpin yang kita inginkan dan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah kita menyalahkan pemimpin yang sudah ada. Kenapa? Kalau Allah berikan kita pemimpin yang zalim, kita yang salah. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Nanti akan datang kepada suatu umat zaman, mungkin kita hari ini, yaitu umat yang lari menjauh dari para ulama dan fuqaha. Allah akan hukum orang-orang di zaman itu dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah berikan dia pemimpin yang tidak adil menurut dia, padahal menurut pemimpinnya sudah adil. Yang dia rasakan tidak adil. Yang kedua, Allah angkat berkah dari kehidupannya. Yang ketiga, akan banyak balai yang menimpa. Oleh karena itu,
ketika kita hendak memilih pemimpin, maka tanyakan kepada para alimil ulama seperti apa yang jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Semoga khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kita mulai sadar diri bahwa kita semua adalah pemimpin dalam keluarga, pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk masyarakat kita sendiri. Karena suatu saat Allah akan pertanyakan kepemimpinan itu di alam nanti, di alam yang tidak ada siapa-siapa kecuali hanya kita yang bisa bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur